dia tuh selalu menganggap sepele hal-hal kecil. Dia nggak menghargai marahnya seseorang, dia nggak menghargai bete atau ngambeknya seseorang, dan dia nggak mau. Hola netizen yang tercinta, rumah tangga Bella Bonita dan Denny Caknan menjadi sorotan netizen yang terhormat belakangan ini. Semua itu bermula dari podcast Deddy Corbuzier yang viral di media sosial. Dalam podcast Deddy Corbuzier, ia juga mengajak sang istri Bella Bonita. Awalnya podcast tersebut berjalan lancar, namun ada satu momen di mana Deddy Corbuzier penasaran dengan kehidupan rumah tangga mereka. Denny Caknan pun menjawab dengan belak-belakan. Denny Caknan juga menegaskan kalau ia tidak mau memiliki pengasuh untuk anaknya nanti. Bella Bonita pun mendapat banyak simpati dari netizen yang berbakti. Mereka merasa kasihan dengan wanita yang tengah hamil itu. Terlebih di podcast tersebut, netizen yang budiman menilai kalau sikap Denny Caknan terlalu kasar ke istrinya. Netizen yang terhormat meminta Bella Bonita untuk berpikir ulang soal hubungannya dengan Denny Caknan. Mereka menyebut seumur hidup terlalu lama. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Jujur aku dengernya agak kesel sih ya, karena anjir lah lu sok banget. Gini ya, bukan cara gimana ya, bukan salah cara untuk nunjukin ke orang itu sih, tapi kayak dia aja yang nggak bisa menghargai pasangan mungkin ya, karena ya namanya juga cinta ya. Gimana ya, kok gue bingung jadi ngomong. Tapi jujur aku nggak setuju banget sih sama kata-kata atau perihal yang bilang kalau misalnya kita nggak boleh terlalu mencurahkan cinta dan lain sebagainya, kasih sayang, tapi itu orang yang dicintai aja yang kurang menghargai. Ruame cuk yo neng FYP TikTok kubek Denny Caknan mbek Bella Bonita sing podcast neng Master Deddy Corbuzier yo. Sing jarene iku Mbak Bella iku gak oleh ngetutno Denny lek tepak konser. Satu lagu untuk Mbak Bella, Mbak, yo rungono Mbak. Ra pengen mbok tutne, pengen ku neng omah wae, gonek ditutne, aku ora iso sak penakku dhewe. Asik. Ngono ki lho Mbak ya. Paham to kene? Lagian yo ora apa-apa to Mas Denny nek Mbak Bella ki ngintil sampean yo jenenge bojo ya. Rasa kuatir, takut apabila engko sampean wedine ngelirik liyane. Apa meneh jaman saiki ku Mas, apa jenenge lagi gencar-gencarnya para pelakor yang enggak tahu diri. Ngono lho Mas, iki ojo overthinking dhisik ben ngetutne ngono ben joget-joget ning isore ambek teriak-teriak ngene-ngene. Muso kelingan ngono kuwi lho. Aku seneng lho Mas delok konser dangdutan ngono kuwi, apa meneh Mbak Bella kan duwe bojo penyanyi dangdut. Ya ambiar bareng to Mas, iki piye jane iki? Ambiar bareng apa gak tambah sahdu Mas yo. Ngono lho, ngono kuwi Mbak Bonita ngono kuwi atine ya rada lara ngono kuwi. Tapi wonge disambi yo guyang-guyu wae. Piye jane ora peka. Silent treatment adalah suatu ungkapan emosional yang paling tega dilakukan oleh seorang pasangan. Silent treatment itu benar-benar red flag karena dia tuh selalu menganggap sepele hal-hal kecil. Dia nggak menghargai marahnya seseorang, dia nggak menghargai bete atau ngambeknya seseorang, dan dia nggak mau mencoba untuk ngebahas, malah menghindar dari masalah tersebut. Lo jahat banget, kenapa lo asik-asik silent treatment, sedangkan pasangan yang lo lagi diemin itu overthinking, stres, kebingungan, bahkan bisa frustasi. Orang-orang silent treatment biasanya cuman pengen menang sendiri. Dia nggak mau mendengarkan, dia nggak mau mencari solusi atas keluh kesah yang dihadapi pasangannya. Dan menurut gue orang-orang yang kayak gitu jahat sih. Kayak dia nggak mau deep talk, dia nggak mau duduk bareng untuk menyelesaikan permasalahan. Even itu permasalahan kecil, misalnya cemburu-cemburu dikit, atau misalnya bete karena suatu hal yang memang tidak besar-besar amat gitu ya. Karena lo udah terlanjur males, cuman kayak gitu doang, terus lo menghindar dan nggak ngebahas itu, malah ngebales ngediemin gitu. Itu menurut gue itu jahat banget. Nah kalau misalkan kita punya pasangan yang demennya silent treatment, harus gimana? Sabar, lo harus sabar. Terus habis itu ya mau nggak mau lo yang harus mengurangi ego dan aduh, kalau bisa sih jangan ya. Karena kayak repot banget gitu. Kayak masalah tuh nggak akan bisa clear 100% gitu kalau nggak diomongin, ya kan? Masalah tuh kalau cuma dipendem doang tuh cuman jadi penyakit dan akhirnya nanti meledak. Kalau udah meledak dar putus.
udah nggak bisa ya kan, karena nggak pernah diomongin, dipendem terus, lama-lama ngumpet nih di hati ya kan. Yang masih PDKT sama pasangan yang udah seneng silent treatment, menurut gue lu pikir-pikir lagi sih, nggak demen gue, nggak suka. Apa-apa tuh diomongin, mau lu LDR, lu mau deketan, lu bisa ngomongin masalah di telepon kayak ketemuan, kayak nggak cuman diem-dieman. Lu pikir cenayang? Gue liat istri Denny Caknan sabar banget ya gitu. Kayaknya dia adalah tipe yang selalu ngalah, selalu merendahkan egonya demi sang suami gitu. Bagus sih, cuman kayak nyesek, gak suka cewek di silent treatment, ngerti gak? Mau cewek mau cowok tuh gak suka sebenarnya di silent treatment. Kayak kalau nggak diomongin kapan kelarnya, ngerti nggak sih? Paham nggak sih orang-orang ini? Tapi gue liat-liat Mbak Happy Asmara beruntung juga sih nggak jadi sama Denny. Jujur saya nggak terlalu mengenal mereka dan nggak ngikutin banget gitu. Saya udah nonton podcastnya dan kalau lihat cuplikan-cuplikan yang ada di TikTok sih sepertinya ya kayaknya tuh netizen agak kurang suka dengan interaksinya yang kayaknya kurang menghargai istri ya gitu ya, ibaratnya. Ada kata-kata, ada respons yang kayaknya seperti kurang menghargai walaupun istrinya sudah lemah lembut dan perhatian kayak gitu ya. Saya mau ngebahas topik relationship aja teman-teman. Jadi saya nggak akan spesifik ngebahas isi podcastnya, tapi saya akan ngebahas tentang relationship dan ini perlu disimak nih untuk seluruh pasangan ya. Tahu nggak apa yang perlu ada di satu relationship? Mutual respect atau saling menghargai ya, rasa hormat, menghargai satu sama lain. Karena ini kuncinya nih, ini kunci relationship yang langgeng, yang bisa survive jangka panjang ya. Kita itu kan datang dari dua background berbeda, dua individu berbeda, dua personality berbeda, sehingga memang akan menemui beberapa perbedaan. Tapi kalau kita punya rasa saling menghargai, akan ada ruang untuk berkomunikasi dan berkompromi ya. Kalau misalnya kita berpegangan pada agama nih misalnya ya, laki-lakinya sebagai leader, sebagai imamnya, udah kita nurut nih, udah istri di rumah, istri nggak usah kerja, suami yang kerja gitu. Tapi bukan berarti kayak istri yang tertindas gitu ya, boleh dieksploitasi gitu ya, udah di rumah ngurus anak, ngurus ini itu, pokoknya kayaknya dikuras gitu ya tenaga dan energinya. Suami perlu punya rasa respect sama istrinya, menghargai, oh iya istriku pasti capek ini ngurus rumah, ngurus anak, dia pasti cemas nungguin aku, nunggu berita dari aku. Jadi ada rasa respect gitu sama si istri. Istri juga gitu, respect sama suaminya yang mencari nafkah, kerja, menghargai bahwa oh si suami butuh mood yang bagus ketika dia bekerja. Jadi ada saling menghargai, itu yang jadi sesuatu yang sangat penting dalam satu relationship. Jadi kalau misalnya pasanganmu kalau marah pakai kata-kata kasar, nggak ada respect. Kita kan kalau hormat sama orang masa sih kita ngomong kasar? Apalagi kalau sudah sampai ada fisik, itu udah nggak respect. Teman-teman coba yang paling dihargai siapa sih? Kalau misalnya di lingkungan gitu, ketemu sama siapa? Sama apa? Pak RT gitu, sama presiden, atau sama siapa gitu, kepala sekolah misalnya, sama dosen misalnya gitu. Kalau teman-teman respect sama orang tersebut, kan nggak akan ngeluarin kata-kata kasar, nggak akan melakukan kekerasan kan. Dan itu yang perlu dilakukan terhadap pasangan, respect ya. Jadi kalau misalnya pasangannya ngomongnya kasar, even though kayak cuma bercanda, tetap aja itu tidak respect namanya ya. Karena kan ada perasaan yang tersakiti. Respect ini nggak hanya kaitannya sama komunikasi, tapi juga kaitannya sama kemungkinan terjadinya katakanlah perselingkuhan gitu ya. Godaan itu bisa terjadi kapan saja teman-teman. Dalam satu rumah tangga kita bisa aja tergoda, kita bisa naksir sama orang gitu ya yang berbeda dengan pasangan kita di rumah gitu. Tapi yang akan jadi remnya adalah ketika kita respect sama perasaan pasangan. Kayaknya pasti dia sedih, pasti dia akan sakit hati, dia akan marah kalau dia tahu gitu ya kita punya perasaan terhadap orang lain, bahkan sampai punya relasi sama orang lain. So we respect our spouse's feeling. Dan kalau kita respect juga, kita akan menghargai bahwa dia butuh privacy, dia butuh me time. Kita juga akan menghargai pasangan bahwa dia butuh momen aktualisasi diri, dia butuh momen untuk bisa punya pergaulan pertemanannya sendiri. Dan teman-teman tahu nggak, kalau respect itu terjadi satu sama lain, akan respect juga sama keluarganya. Kan seringkali rumah tangga retak juga gara-gara urusan mertua ya, orang tua dan mertua. Tapi kalau kita respect nih sama pasangan, kita akan menghargai ibu yang melahirkan dia, kita akan menghargai orang tua yang membesarkannya gitu. Terlepas dari problematika apapun ya dari si keluarga pasangan, tapi kita akan respect
tetap kita akan respect, menghargai. Jadi itu yang sangat penting. Oke teman-teman, jadi lihat apakah relationshipmu dengan pasangan itu sudah ada mutual respect, rasa menghargai satu sama lain. Kalau belum, coba dievaluasi. Kenapa ya saya nggak bisa respect sama dia? Kenapa ya dia nggak respect sama saya? There must be something wrong. Dan itu perlu dibahas, dikomunikasikan. Mungkin butuh bantuan konselor pernikahan, butuh bantuan psikolog pasangan, psikolog pernikahan gitu ya, atau bantuan pemuka agama dan sebagainya yang bisa membantu menengahi dalam berkomunikasi ya. Atau butuh bantuan-bantuan yang lain, karena itu harus diatasin. Nggak bisa dalam satu relationship tidak ada rasa respect, karena respect yang dua arah ya, mutual respect, itulah kunci relationship yang langgeng. Oke, semoga teredukasi. Take care, bye-bye.